Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'al 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Teknis takwa tersebut, kata para ulama, adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam setiap kesempatan, utamanya usai mendirikan sholat, kita sering berdoa, dan bisa jadi di antara doa itu yang populer kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia berupa kebajikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga berupa kebajikan, wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Doa ini ada dalam Al-Qur'an. Juga doa ini sering diberi nama dengan nama atau judul doa sapu jagat, karena doa ini menyapu kebaikan jagat dunia, jagat akhirat, dan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Lalu kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, bagaimana caranya? Tentu mestinya kita mengikuti panduan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disajikan oleh para ulama dalam karya-karyanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti, inilah janji Allah, akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul 'azim.
Hadirin, tentu kita butuh penjelasan diantaranya dari para ulama. Kita mengkaji Al-Quran juga disertai dengan tafsirnya. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya, yakni kitab tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174. Beliau menyebutkan bahwa dari hal ini ada beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Di mana rezeki yang halal membuat kita hidup menjadi bahagia, barokah dan tenang. Imam Ghazali menyebutkan al-barakatu hiya ziyadatul khair. Barokah adalah tambah-tambahnya nilai kebaikan. Maka ketika kita meskipun tidak banyak, meskipun kita serba terbatas, tapi yang paling penting harta tersebut, nafkah tersebut barokah, halal, dan tentunya halal dan barokah itu menenteramkan kehidupan kita, membahagiakan. Ada orang secara salary, gaji, honor mungkin 2 digit, tapi saya pernah menemukan orang tersebut malah menjadi tahanan KPK sebagai koruptor. Na'udzubillah min dzalik. Saya kemudian bertanya, apa tidak cukup apa yang diberikan berupa gaji ataupun pendapatan? Ternyata dia menjawabnya, saya ingin agar anak istri saya hidup tercukupi. Padahal itu jauh dari kata cukup. Kemudian dia berkata, saya ingin agar dia hidup bahagia, tenang, dengan harta yang banyak. Kemudian bisa mendoakan saya. Padahal ada satu riwayat Nabi pernah bersabda, innallaha ta'ala la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Kemudian di ujung hadis tersebut, tsumma dzakara rajul yutilus safar. Kemudian Nabi menuturkan ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan jauh alias safar. Kemudian yamuddu yadayhi ilas sama, ia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Tapi apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haramun, yang dimakannya adalah yang haram. Wa mashrabu haramun, yang diminum juga yang haram. Wa malbasu haramun, yang dipakai juga yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dikonsumsi seluruhnya itu adalah dengan yang haram. Maka sindir Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, maka sungguh bagaimana doanya akan dijabah. Maka dari itu kita alhamdulillah masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang lain punya gaji, tapi gaji berbeda dengan rezeki. Rezeki mungkin kita tidak punya pekerjaan yang tetap, tapi rezeki akan tetap ada dari Allah Ar-Razzaq Al-Mannan. Yakin itu semua. Maka yang pertama, tanda bahagia hidup seseorang itu manakala dia mendapatkan rezeki yang halal. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah. Yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, tanda hidup bahagianya seseorang adalah dia qanaah, ridha dengan pemberian Allah. Dia menerima apa dan berapa saja yang Allah anugerahkan. Bahkan kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di antara karakteristik orang bertakwa adalah ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Kalaulah yang sedikit saja dia ridha, maka apalagi dengan yang banyak. Kita diajarkan dalam etika beragama, dalam akhlakul karimah, ada qanaah, ada zuhud. Zuhud dalam konteks memiliki kelebihan harta, kita sederhana. Sedangkan qanaah merasa cukup dengan apa yang ada. Maka dari itu kita hendaknya banyak bersyukur. Allah Ta'ala menjamin, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur atas anugerah dari Allah Ta'ala, maka akan aku tambah. Sebaliknya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kufur nikmat, tidak bersyukur, maka ingatlah sesungguhnya siksaku amat pedih. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kita termasuk orang yang bahagia
dalam kehidupan kita manakala taufiquh ila ta'at, yaitu mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kata Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz ke-21 halaman 161, maknanya adalah Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Seperti anak-anak kita, remaja kita, mungkin termasuk bapak-bapak. Kalau anak-anak sekolah, kuliah, bapak-bapak menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu, itu pun adalah bagian daripada menolong agama Allah dengan cara belajar menjaga eksistensi agama, mempelajari agama, kemudian menyebarkan dan mengajarkan, juga tidak lupa mengamalkannya. Termasuk juga kita hadir di masjid adalah bagian daripada memakmurkan masjid, itu adalah menolong agama Allah. Dengan demikian Allah akan menolong kita dengan cara juga diantaranya rahmatnya untuk kita, memberikan kebahagiaan kepada kita dunia wal akhirah. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, tanda hidup bahagia adalah halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah yang digerakkan kakinya melangkah ke majelis ilmu, majelis zikir, ke masjid untuk salat berjamaah maupun hadir majelis ilmu. Termasuk hari ini tidak ada yang kebetulan, semuanya telah diatur, desain oleh Allah di mega servernya di Lauhil Mahfuz. Maka kita bersyukur, telinga kita bisa mendengar nasihat, tutur kata, lisan kita bisa bertutur kata yang baik, berdoa, bahkan kita bisa terenyuh ketika mendengar nasihat, kita bisa menangis ketika melihat orang lain meninggal saat kita takziah, kita pun bisa sedih saat berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Yakinlah itu adalah halawah ta'at, manisnya kita dalam melakukan ta'at. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, inilah 4 hal tanda bahagia, dan semoga kita bisa merasakannya. Kebahagiaan tentu bukan sekadar dunia, tapi juga di akhirat. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam ibadah, taat, amal saleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita bisa hidup bahagia seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi kursihi wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an
ساداتنا أصحاب سيدنا رسول أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح على المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والطعن والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران والكفار والمبتدعين والظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.